Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya dari Yasa. ラウスト、お前は追放だ。追放だ。追放だ。追放だ。追放だ。 Ceritanya pria bernama Laos dikeluarkan dari partinya karena dianggap seorang healer cacat, tidak berguna, dan menyusahkan party. Laos merasa dirinya memang lemah, maka dari itu dia menurut keluar party. Tapi begitu mau pergi, dia disuruh Margulis meninggalkan seluruh equipment yang dia dapat selama berada di party ini. Las dulu juga pernah mendapat perlakuan seperti ini. Waktu itu dia sudah dikenal dengan Lassie tanpa bakat. Meski begitu, Las masih berharap menjadi petualang peringkat atas. Dia diajak suatu party, namun bukan sebagai healer, melainkan sebagai umpan hidup untuk menarik perhatian monster. Untung, dia bisa menghindari serangan para monster, sementara anggota partinya lenyap. Las tidak tahan lagi jadi petualang, tidak tahan dengan rasa sakit, tidak tahan dengan ketakutan, dan tidak ingin mati. Namun yang membuatnya lebih tidak tahan adalah fakta bahwa dia tidak diperlakukan sebagai petualang, yaitu membuatnya sangat sedih. Di jalan kembali, dia melihat kereta kuda yang diserang monster. Beberapa orang sudah terbunuh. Ada satu gadis kecil bangsawan yang masih bertahan. Las tanpa sadar menyelamatkannya, berhasil mengulur waktu sampai pasukan kesatria datang. Las merasa dia tidak menyelamatkan apapun, namun bagi si gadis, berkat Las lah dia selamat dan berterima kasih pada Las. Si gadis itu mengatakan akan menjadi petualang dan melakukan party bersama Las. Las merasa seorang putri bangsawan tidak akan menjadi petualang, namun berkat perkataannya itu, Las mendapat keberanian lagi dan sekali lagi bertekad jadi petualang peringkat atas. Kembali ke waktu sekarang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Las mencoba merekrut anggota untuk party dengannya. Sayangnya si kota ini telah mengenalnya sebagai healer tidak berguna. Oleh sebab itu, tidak ada yang mau separty dengannya. Las jadi sadar orang-orang telah mengetahui dia healer cacat. Sampai akhirnya muncul seorang gadis. お兄さん、私とパーティーを組みませんか？パーティーを組みませんか？パーティーを組みませんか？ Semuanya di sana begitu terkejut melihat ada yang mau bergabung dengan orang tidak berguna. Les sendiri juga serasa tidak percaya. Si gadis memperkenalkan diri. Namanya Narsena, seorang petualang pemula. Resepsionis yang bernama Amres buru-buru membuat Narsena menjauh dari Las. Dia ceritakanlah tentang Las yang seorang healer cacat. Sampai bilang kalau bersama dengannya, Narsena nanti bahkan tidak bisa menginap di tempat yang layak. Narsena tidak peduli itu. Dia dari lama sudah menantikan ini. Malahan kalau masalah uang, dia punya banyak. Akhirnya Narsena gabung dalam partinya Las. Selesai mendaftarkan party, mereka menuju dungeon. Dalam perjalanan, Las menceritakan mengenai dungeon di kota ini, di mana belum terjelajah sampai di dalam. Tidak tahu seperti apa penguasa dungeonnya. Hal tersebutlah yang menjadikan banyak petualang datang ke kota ini, sehingga kota Mardad ini berkembang menjadi kota dungeon terbesar. Dikarenakan energi sihir yang terlepas dari dungeon Mardad, ada beberapa tempat di mana monster sering muncul, yaitu hutan di utara, pegunungan di barat, area berair di selatan, dan monster paling lemah terletak di padang rumput di sebelah barat. Tetapi karena tempatnya luas, jarang bertemu dengan monster, beda dengan monster di dungeon yang tidak ada habisnya. Sampainya di dungeon, Narsena begitu bersemangat, dia milih jalan duluan, sementara Les bertanya-tanya apakah anak ini beneran bisa bertarung. Rupanya Narsena memang bisa. Monster yang dikalahkan menjatuhkan Magic Stone. Batu inilah yang menjadi sumber uang para petualang. Semakin kuat monsternya, semakin besar energi sihir yang tersimpan dalam Magic Stone dan semakin mahal harganya. Di dungeon terdapat berbagai jebakan. Mereka bisa menghindarinya berkat ketelitian Las.
Setelah sedikit berjalan, mereka menemukan Or yang seharusnya tidak ada di lantai ini. Or sendiri dikenal sebagai iblis di lantai pertahanan. Walau begitu, Las dan Narcena sama-sama ingin melawannya. Gerakannya lamban, namun tubuhnya sekeras batu. Narcena sampai terpojokan dan menutup matanya seolah menyerah. Begitu Narcena membuka matanya, Ornya telah dikalahkan sama Las. Ini mengingatkan Narcena pada masa lalu, pada seseorang yang menyelamatkannya. Narcena jadi bertanya apakah Las beneran healer? Bagaimana bisa healer menggunakan belati dan membunuh monster lumayan kuat? Las hanya berkata kalau dia sudah lama jadi petualang dan mempelajari sedikit pertarungan jarak dekat. Habis berburu sedikit monster lagi, mereka kembali ke guild petualang. Amres tidak menyangka mereka berdua dapat sebanyak ini dalam setengah hari saja. Terlebih satunya adalah Magic Stone dari Or. Hasil dari yang didapat mengejutkan Las, walau membagi setengah dengan Narcena, tapi ini tetap 10 kali lipat lebih banyak dari yang dia terima sebelumnya. Karena di party sebelumnya, dia selalu dikibulin dalam pembagian. Di penginapan, Narcena mengingat waktu kecil kereta kudanya diserang monster. Untung dia diselamatkan seseorang, dan itu adalah Las. Las bahkan menyembuhkan lukanya. Di saat itu Narcena berjanji, kalau sudah besar, dia akan menjadi petualang dan membentuk party dengan Las. 私決めたわ。大きくなったら冒険者になる。冒険者になってお兄さんとパーティーを組むの。 Sejak itulah Narcena berlatih untuk menjadi petualang. Di saat mendengar Las dikeluarkan dari partinya, dia langsung datang ke kota ini. Sekarang dia sedikit sedih. Las tidak mengingatnya sama sekali, tapi dia anggap itu wajar. Dulu dia masih kecil dan warna rambutnya berbeda. Terlepas dari itu, Narcena heran kenapa orang sehebat itu disebut tanpa bakat. Besoknya mereka pergi ke dungeon lagi, pindah ke lantai lebih dalam menggunakan lingkaran teleportasi. Monster di sana lumayan kuat. Yang pertama dijumpai adalah Lich. Dijelaskan sama Les kalau Lich adalah monster berwujud roh, tidak memiliki tubuh fisik. Karena itu serangan fisik tidak mempan. Untuk itu Les mengajak Narcena mundur. Narcena menolak. Dia bilang kalau dia bisa melakukannya. Sesaat Les langsung tahu apa yang dimaksud Narcena, yaitu Narcena bisa mengendalikan prana. Prana didapatkan melalui latihan sehingga mampu menggunakan energi kehidupan. Seorang ahli bela diri bisa menyelimuti tinju mereka dengan prana. Menyadari itu, Las langsung memancing Lich, sementara Narcena menyiapkan prana. Habis itu mereka kembali ke guild. Amres tercengang lagi. Mereka mendapatkan Magic Stone yang lumayan lebih besar dari milik Or. Dia jadi makin senang menjadi resepsionis partinya Las, karena dari penjualan ini, dia juga akan mendapat komisi. Di saat makan malam, perhatian Narcena tertuju pada beberapa bangunan serupa yang menjulang tinggi ke langit. Dia menanyakan itu apa. Las sendiri juga tidak tahu. Sebelumnya dia sempat bertanya saat proses pembangunannya. Tapi para tukangnya tidak tahu apa yang mereka bangun dan tidak mengenal orang yang mempekerjakan mereka. Mereka hanya bertemu seorang perwakilan yang membawakan blueprintnya serta dananya. Yang lebih aneh, perwakilan itu adalah perwakilan seseorang juga. Seseorang itu juga perwakilan orang lainnya dan seterusnya. Sampai tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya. Sementara itu Margulis memperkenalkan healer baru pada anggota party Inazuma no Ken, namanya Lyra. Dengan ini Margulis yakin bisa mengalahkan Hydra yang sebelumnya tidak bisa bersama Las yang dianggap beban. Sampailah mereka ke tempat Hydra yang lagi bersantai. Margulis membuat strategi di mana dia dan Lyra akan menyerang dari dekat. Armia membantu dengan sihir dan Saberia memutar ke belakang Hydra dan menyerangnya. Lyra heran dengan instruksinya. Dia pun katakan kalau dia seorang healer, dia tidak bisa berada di garis depan.
Dengan entengnya Margulis bilang, Las bisa walau cuma lari-lari doang dan sesekali mendarahkan serangan. Saberia tambahkan, kalau dua kepala Hydra yang pontong itu, Las yang melakukannya. Dia mengatakan begitu, soalnya itu hal yang mudah. Sementara Lyra masih terheran, bisa-bisanya seorang healer disuruh ke garis depan. Dan apa-apaan orang yang bernama Las itu? Bagaimana mungkin seorang healer memenggal kepala Hydra? 息のね止めてやる Singkatnya, mereka berakhir babak belur. Margulis yang kesal mempertanyakan kenapa kita tidak bisa mendal. Lyra mengatakan serangan Margulis lemah tapi sok-sokan menyerang dari depan. Lyra juga menyuruh diam agar dia bisa fokus menyembuhkan Armia. Margulis dan Saberia baru sadar ternyata Las berguna. Margulis berencana mengajak Las kembali ke partinya. Besoknya Margulis mendatangi Las tanpa merasa bersalah sedikit pun mengajak kembali ke partinya. ラウスと喜べお前をもう一度稲妻の剣に入れてやる入れてやる入れてやる入れてやる入れてやる Dengan pedenya Margulis membanggakan dirinya, juga sangat yakin Las akan menerimanya. Dia janji kali ini akan membagi hasil dengan adil. Narcena telah mendapat info perlakuan yang diterima Les dari party sebelumnya. Sampai tidur saja di gudang. Narcena buru-buru menghalangi, memberitahu bahwa Les sekarang rekannya. Les berterima kasih pada Margulis telah mengajaknya kembali, namun meminta maaf karena telah mendapat rekan baru. Margulis tidak menyerah, kini dengan bodohnya menuduh Narcena ingin memanfaatkan Las. Dia katakan Narcena pasti sudah tahu Las si tanpa bakat aslinya orang berbakat dan serbaguna. Margulis pun menyuruh Las membuka mata kalau Las sedang dikelabui sama gadis ini. Las menahan tangan Margulis, menatapnya dengan tajam, mengatakan dia tidak memendam dendam, tapi jika menyakiti Narcena, dia tidak akan memaafkannya. Margulis dibuat pucat, tampak seperti orang takut. Setelah ditinggal Las, Margulis menemui Armrest, meminta rekomendasi pendekar pedang yang bisa bertarung bersamanya melawan Hydra. Seseorang menawarkan dirinya, memperkenalkan namanya Xie. Margulis tidak menerima begitu saja. Dia mau menguji kekuatannya dulu dari latih tanding dengannya. Semuanya dibuat terkejut, orang yang katanya kuat dikalahkan begitu mudah. Di sisi Margulis merasa malu dilihat petualang sebanyak ini, apalagi dia juga diejek. Mengesampingkan itu, Margulis memutuskan menerima pria misterius ini walau terlihat mencurigakan sebab dia ingin mengembalikan reputasi partinya karena belum juga mengalahkan Hydra. Armia yang ditemui Lyra menemui Las. Pertama Armia meminta maaf, lalu Armia katakan dia mulai paham Las ternyata kuat, bisa memenggal dua kepala Hydra. Kalau tidak ada Las mungkin saat itu party Inazuma no Ken sudah berakhir. Sementara itu tanpa Las melawan Hydra tanpa dua kepala sangat sulit. Lyra tidak bisa membayangkan seberapa ganasnya monster itu kalau kepalanya utuh. Armia lalu menuju intinya, meminta bantuan Las mengalahkan Hydra dan kembali bergabung party Inazuma no Ken. Narcena menanyakan kenapa segitunya mau membantu Margulis. Armia katakan meski kelakuan Margulis seperti itu, Margulis tetaplah rekan partinya. Mendengar itu Narcena marah. Dia mengungkit perlakuan Inazuma no Ken kepada Las. Armia katakan dia benar-benar tidak ingin begitu. Hanya saja dia tidak tahan dengan rasa takut. Kalau dia tidak menurut, dia juga akan dicampakkan. Dia yang baru jadi petualang, tidak mengerti apa-apa. Tidak tahu apakah Margulis dan yang lain benar atau tidak. Namun belum lama ini, dia tahu kalau Margulis semuanya salah. Lyra katakan, sejak lama Armia ingin meminta maaf. Saat dalam penyembuhan, dia sering mimpi buruk, terus berkata minta maaf pada Las. Las sendiri dari awal tidak ada dendam sama sekali. Dia pun menjulurkan tangannya buat Armia, tapi mengatakan dia tidak akan kembali ke Inazuma no Ken.
Lyra dan Armia kembali ke markas Inazuma no Ken, melihat orang yang dia kenal di bawah Margulis. ジーク？違うぞライラー。G じゃない。C だ。シーク。 Ketika Margulis melakukan persiapan buat melawan Hydra, Lyra berbisik ke Zeke kenapa berada di sini. Zeke bersikap seolah tidak mengenal Lyra dan terus mengalihkan pandangannya. Lyra yakin sekali ini Zeke, tapi untuk sekarang dia mau lihat apa yang dimainkan Zeke. Inazuma no Ken kembali lagi melawan Hydra. Zeke mampu memberikan serangan pada Hydra, namun pada tebasan kedua dia berhenti. Ketika ditanya kenapa berhenti, Zeke katakan monster itu bangsa Margulis. Margulis akan mendapatkan julukan sang pembunuh Hydra jika mengalahkannya. Mendengar itu Margulis langsung tersenyum. Berkat serangan Zeke, gerakan Hydra terlihat melambat. Saberia memancing perhatian Hydra. Armia membantu dari belakang. Namun Hydra bukan monster yang bodoh. Dia mengincar Armia yang di belakang. Satu kepalanya menuju Armia. Armia dipenuhi ketakutan. Rasa takut yang dipancarkan Armia diserap oleh Hydra buat jadi kekuatannya. Tidak hanya itu saja, Hydra ini menyerap mana yang terlihat keluar dari tanah. Yang mengherankan mereka, harusnya mana yang melimpah hanya ada di dalam dungeon. Tidak mungkin ada banyak di tempat ini. Setelah menghisap mana yang merupakan sumber energi sihir, Hydranya bermutasi. Kekuatannya jadi lebih besar, diselimuti aura hitam, dan dua kepalanya tumbuh lagi. Sadar tidak bisa mengalahkannya, Zeke mengajak mundur. Margulis tidak mau, dia masih yakin bisa memenggal kepala Hydra dan mendapatkan gelar. Beruntung baginya, Las datang membantu. Kemudian Zeke menahan Hydra, sementara Luz ke tempat Armia. Lyra sudah mencoba melakukan penyembuhan tetapi tidak berjalan baik dikarenakan sihir penyembuhan kurang berefek padanya. Las menggantikan Lyra. Las melakukan sihir heal tingkat rendah yang terus dia start berkali-kali. Heal. Baru dari itu, luka Armia sembuh dan dia sadar walau beberapa detik setelahnya tertidur. Lyra begitu terkejut, awalnya mengira tidak akan sembuh karena Las hanya pakai sihir tingkat rendah, tapi tidak menyangka sihir heal bisa ditumpuk dan dia baru pertama kali melihatnya. Margulis dan Saberia heran kenapa Lyra terkejut begitu. Mereka kira itu bukan hal yang luar biasa. Mereka katakan Las sering menumpuk sihir heal dalam menyembuhkan mereka. Habis itu Las dan Narcena bergabung bersama Zeke melawan Hydra. Satu kepalanya potong, namun Hydra menyandra Narcena. Hydra ini menandai Las karena dulu memotong kepalanya. Dia menyandra Narcena agar Las buy one dengannya. Las yang sadar itu menerima tantangannya dan meminta yang lain jangan ikut campur. Las dibuat tepar, namun entah kenapa Las yang seperti tidak akan bangkit lagi, tiba-tiba bangkit dengan memancarkan energi sihir yang besar dari tubuhnya, matanya bersinar dan muncul tanduk di kepalanya. Zeke dan Lyra heran ini kenapa. Hydra seperti merasakannya, dia kembali menyerang. Dalam sekejap saja seluruh kepalanya potong oleh Las. Di sisi Las, dia pingsan tepat setelah Hydranya lenyap. Setelah dia terbangun, Lyra menanyakan wujud Las yang tadi. Las seperti tidak mengerti. Lyra dan Zeke saling melirik, memutuskan tidak membicarakan hal itu. Margulis yang melihat kekuatan Las tadi kembali mengajak Las bergabung, juga mengatakan Magic Stone Hydra akan dia bagi rata bertiga. Dia, Saberia, dan Las. Dia anggap yang lain tidak berguna. Bahkan Margulis dan Saberia menjelek-jelekan Armia, berencana menjual Armia ke pria hidung belang. Sebelum Las bertindak, Narcena duluan. Margulis mengancam akan melaporkan ini ke Guel, menyuruh yang lain jadi saksinya.
Hanya Saberia yang mau melakukannya, sedangkan Lyra mengungkit tentang Margulis yang mau melakukan perdagangan manusia. ちょっと来てもらおうか。お前本当に何者なんだ。 Margulis dan Saberia diikat dibawa ke Guild. Sieg mengungkap identitasnya yang sebenarnya, di mana dia PNS dari Guild pusat bernama Sieg. Dia kesini karena mendapat laporan keamanan kota ini memburuk karena para petualang dan sekarang mendapat 2 orang. Lyra menanyakan mau diapakan 2 orang ini. 死ぬまで強制労働じゃないかな。何？ Las mengajak Sieg bicara berdua, meminta Sieg memaafkan mereka, memberitahu mereka berdua awalnya tidak seperti itu, namun berubah setelah menjadi petualang terkenal. Untuk itu meminta beri mereka kesempatan sekali lagi. Sieg menyetujuinya, tapi menyuruh mereka berdua pindah ke kota lain, jangan melakukan hal seperti itu lagi. はい。とっても遠くへ行きます。サベリア走れ。 Malamnya, Sieg memberitahu Lyra tujuannya di sini mengawasi Guild petualang cabang Mardad. Guild pusat merasa kejanggalan di kota ini disebabkan oleh ketua cabang Guild di sini. Jadi untuk sementara waktu, dia akan menetap di sini dan meminta Lyra bekerja sama dengannya seperti dulu. Lyra memberikan syarat masukkan Armia ke dalam kelompok juga. Di hari lainnya, Las dan Narsena kembali ke Guild petualang, niatnya menjual Magic Stun Hydra dan mencoba mengambil quest. Sampainya di sana perhatian seluruh petualang tertuju pada mereka. Mereka berguncing, apakah rumor itu benar? Banyak yang tidak percaya mengingat Las di Kendal tidak memiliki bakat. Seorang pria bernama Marnell menemui Las, mendudukkan kepalanya sambil meminta maaf telah mengabaikan dan mengolok-olok Las kena ulah Margulis. Narsena tidak percaya begitu saja. Dia menyuruh jika memang ingin berlututlah selama 3 hari 3 malam. Las menenangkan Narsena, lalu mengatakan meski dia mengalahkan Hydra, tidak merubah kalau dia healer tidak berguna dan hanya bisa asir dasar, dan masih seorang yang tanpa bakat. Habis bicara dengan mereka, Las menjual Magic Stun Hydra. Amres begitu senang, soalnya Hydra adalah monster tingkat atas, apalagi telah bermutasi. Menurutnya, harganya 10 kali lipat dari Hydra biasa. Dikarenakan mutasi monster jarang terjadi. Kelangkaanlah yang bikinnya mahal, ditambah ini Hydra yang hidup di rawa-rawa bukan di dungeon. Las kemudian melaporkan kejadian aneh yang dia lihat pada Hanzam. Hanzam adalah orang yang menggantikan ketua guild cabang di sini. Pertama, monster tingkat menengah muncul di lantai atas dungeon, dan ada monster di luar dungeon yang bermutasi. Hanzam katakan ini memang langka, tapi baginya ini masalah sepele yang tidak perlu diselidiki. Untuk itu dia menolak guild memberikan peringatan pada petualang. Hanzam sampai bilang kalau lo setakut itu, lebih baik pergi dari kota ini. 何なんですかあの人は。まあ仕方ないさ。ああいう人なのよ、ハンザムさんは。 Habis itu Las mencari quest dengan bantuan Amres. Narsena tertarik dengan quest mengalahkan Phoenix, namun Amres tidak merekomendasikannya walau bayarannya mahal. Soalnya seorang healer dan petarung tangan kosong akan susah melawan monster tipe terbang. Amres menyarankan kalau mau mengambilnya setidaknya harus ada pendekar pedang, penyihir, dan healer. Mendengar itu mereka langsung teringat siapa yang dibutuhkan. Mereka pergi menemui Lyra, Sieg, dan Armia, mengajak mengambil quest melawan Phoenix. Dikarenakan Sieg juga sedang mengawasi Las, jadi dia menerimanya. Sebenarnya Armia masih merasa bersalah pada Las, tapi Las katakan dia tidak mempermasalahkan itu. Lagian Armia kini sudah tahu mana yang baik dan mana yang bukan. はい。 Saat jalan-jalan mencari keperluan buat menjelajah besok, Narsena dipeluk seseorang dari belakang. Cewek ini kenalannya Narsena, dipanggil Ralma, penyihir tingkat atas, dikenal dengan Dewi Api. Narsena yakin Ralma kesini atas permintaan ayahnya. Ralma membenarkannya. Dia katakan wajar seorang ayah meminta orang buat memeriksa anak gadisnya yang pergi dari rumah. Las datang, rupanya dia juga kenal sama Ralma. お前、ラウストか。お久しぶりです師匠。師匠。
Las pernah berlatih di bawah bimbingan Ralma, sedangkan Narsena kenal sama Ralma karena Ralma kenalannya ayahnya. Ralma meminta Las pergi dulu. Dia mau bicara dengan Narsena terkait keluarganya. Las menolaknya sehingga Ralma bilang apakah Las mampu menghentikannya. 試してみますか。 Atas itu Ralma mengizinkan Las ikut dalam pembicaraan. Narsena jelaskan kalau dia tidak kabur dari rumah, hanya saja dia tidak sempat meminta izin ke orang tuanya. Tapi dia meninggalkan surat yang isinya pergi ke tempat kakak itu berada, meminta jangan khawatir. Justru menemui orang tidak dikenal yang disebut kakak itulah yang membuat orang tua Narsena khawatir. Narsena tidak mau bilang kalau selama ini dia menugaskan pekerja rumahnya diam-diam mengikuti Las. Begitu tahu Las diusir dari Inazuma, dia langsung pergi dari rumah. Mengingat itu saja dia jadi malu. Ralma melihat Narsena memendam perasaan pada Las, Narsena juga tampak sedih akan kembali. Ralma pun bilang kalau orang tua Narsena tidak menentang Narsena jadi petualang. Mereka cuma khawatir Narsena tiba-tiba pergi dan ingin tahu keadaan Narsena. Ralma meminta serahkan urusan orang tua Narsena padanya. Besoknya Las dan yang lain mencari lokasi Phoenix. Jalan ke tempatnya belum terjelajah dikarenakan terdapat banyak monster kuat. Oleh sebab itu, bayaran questnya mahal. Mereka akhirnya berhasil menemukannya. Sementara itu Ralma mengunjungi Guild, meminta biarkan dia bertemu Miss, ketua Guild di sini. Ralma sampai mengancam dengan kekerasan jika tidak nurut. Hanzam yang tahu Ralma tidak main-main, langsung meminta Ralma berhenti mengajak bicara di ruangannya. Di sana Ralma mengungkit soal kota yang kacau karena para petualang dari luar dan bangunan aneh di penjuru kota. Menyadari larinya kemana, Hanzam bilang itu tidak ada hubungannya dengan Guild. Ralma katakan, menurut intuisinya, alasan kenapa Guild di sini mengumpulkan para petualang dari daerah lain ke kota ini untuk mengatasi sesuatu. Contohnya, amukan dungeon. Yang paling membuatnya tertarik adalah mutasi monster. Di kota ini dan di sekitar dungeon terdapat begitu banyak mana, harusnya Guild mengetahui itu. Melihat Guild sampai akhir tidak membuka suara, Ralma mengalah dan pergi. Di lokasi Las, Phoenix-nya melakukan spam bola api, tanpa seperti mengusir yang mendekat. Las katakan, alasan kenapa Phoenix-nya melakukan ini mungkin karena instingnya mengatakan melawan 5 manusia di sini tak mungkin menang tanpa menerima luka. Las dan yang lain mulai bergerak. Pertama Las, Narsena, dan Zeke memancing Phoenix. Saat fokus Phoenix-nya menuju mereka, Anmia melaparkan mantra sir air. Sayangnya tusukan Zeke kurang dalam, tapi dampak serangan itu lumayan. Satu sayapnya juga hancur oleh Sir Armia. Terjadi hal mengejutkan, mana yang tersebar di dungeon diserap sama Phoenix. Dia juga bermutasi menjadi lebih besar dengan memancarkan energi yang kuat, serta sayapnya kembali tumbuh. Ini benar-benar hal yang mustahil. Tidak pernah terjadi kejadian 2 mutasi dalam waktu yang singkat. Mata Phoenix tertuju pada Armia. Armia terpatung ketakutan. Lyra merasa gawat. Ketakutan Armia akan dimakan lagi oleh monster untuk dijadikan kekuatan. Di saat dia mau menyadarkan Armia kembali, Phoenix menembakkan api padanya. Zeke menyelamatkannya dan memberikan kata-kata penyemangat pada Armia. Sempat terdiam, Armia kembali berdiri. Kini dia sadar kalau dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus berubah. Armia pun meminta yang lain beri dia sedikit waktu. Selagi Armia mempersiapkan sihir air yang lebih kuat, Las dan yang lain menahan Phoenix supaya tidak mendekati Armia. Sampai akhirnya Armia selesai menciptakan sihirnya yang itu sampai membuat Lyra terkejut.
Mereka pada memuji Armia, mengatakan Armia paling berjasa. Armia pun berterima kasih sambil meneteskan air mata. Ketika mau makan, sudah dinanti sama Ralma yang meminta traktiran. Saat mabok, Ralma memberitahu identitas Narsena yang ternyata dia putri dari Anna Lestoria. アナレストリオ Mengetahui itu, Las jadi ingat gadis dari Anna Lestoria yang dia selamatkan dulu, ternyata Narsena. ナルセーナ。 Setelah beberapa hari menunggu, bayaran Magic Stand Phoenix yang bermutasi akhirnya mencukupi setelah Amres keliling-keliling di berbagai guild cabang lain. Bayarannya full koin emas karena akan sangat berat jika menggunakan koin silver ataupun perunggu. Malamnya, Las menyetujui ajakan Sik sebelumnya buat membentuk party. Jadi mereka sekarang melakukan perayaan. Armia yang ngantuk diantar oleh Lyra ke kamar. Narsena ikut bersama mereka. Di kamar, Narsena memberitahu dia ditolak Las buat membeli rumah dan tinggal bersama. 一緒に住もうって誘った。 Narsena sangka Las tidak suka bersamanya. Lyra tidak menyangka Narsena seberani ini. Di samping itu, dia memberitahu kalau Las tidak terlihat membenci Narsena, malah Las terlihat menjaga Narsena. Lyra memberikan saran untuk Narsena melakukan pendekatan perlahan pada orang yang kemungkinan pemalu seperti Las. Narsena jadi menganggap Lyra memiliki banyak pengalaman percintaan. Untuk itu, dia mengajak jadi teman curhatnya. Lyra sebenarnya juga kesulitan dalam percintaan, tapi terpaksa mengikuti alur Narsena. Lyra kemudian menceritakan saat dia dan Sik berada dalam satu party di ibu kota. Waktu itu dia yang cantik banyak didekati laki-laki, tidak terkecuali anggota partinya. Di suatu ketika, saat Sik dan yang lain pergi, satu orang laki-laki dalam partinya yang tidak tahan atas keinginan adik kecilnya menyerangnya, tapi dia bisa mengatasinya. Sik yang mengetahuinya tidak bisa memaafkan dirinya sendiri yang menerima laki-laki sampah masuk partinya. Setelah mengeluarkan laki-laki sampah itu, Sik pun menghilang tanpa alasan. Sik juga bercerita mengenainya dan Lyra pada Las. Dia ceritakan alasan dia menghilang dari Lyra karena dia tidak tahu ekspresi apa yang harus dia pasang saat menghadapi Lyra setelah kejadian itu. Di saat dia menerima tugas dari guild Pusan untuk kesini, dia bertemu lagi dengan Lyra. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Namun Lyra mau memaafkannya, tidak ada mengungkit kejadian dulu. Habis membicarakan itu, saya katakan kalau Las suka pada Narsena, kenapa malah menolak ajakan Narsena? Las katakan kalau dia senang Narsena mengajaknya tinggal serumah, tapi sebelum memutuskannya, ada yang harus dia pastikan dulu. Amres datang membawa laporan penyelidikan yang Les minta. Las memperbolehkan Sik mendengarnya. Laporan itu tentang Narsena. Suatu hari Narsena mengatakan ingin jadi petualang. Orang tuanya langsung melarangnya. Sampai terjadi hal aneh. Di saat bangun pagi, warna rambut Narsena tiba-tiba berubah jadi biru. Sejak hari itu, orang tuanya tidak melarang keinginan Narsena jadi petualang. Setelah mendengar itu, Las telah memutuskan pilihannya. Besoknya di saat Las mengajak Narsena bicara, tiba-tiba petualang bernama Kate muncul dengan kondisi yang buruk. Sehabis Las merawatnya, pemilik penginapan memberitahu Las tentang Kate. Kate juga sama dengan Las yang seorang yatim piatu. Beberapa hari yang lalu, dia diajak suatu party. Itu membuatnya sangat sendang. Dari cerita tersebut, Las yakin Kate mengalami hal yang sama dengannya. Las meminta Narsena menunda pembicaraan lalu pergi ke guild petualang. Sampainya di sana, party yang membuat Kate terluka telah ditangkap oleh Marmnel dan partinya atas permintaan Las. Mereka sebelumnya mengorbankan Kate untuk bisa kabur dari Or yang tiba-tiba muncul di lantai atas. Las membebaskan mereka, tapi mengusir dari kota ini. Las kemudian bicara dengan Hanzam terkait ini. Las meminta agar Guild mengambil tindakan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Hanzam beritahu, Guild memiliki batasan. Jika hasilnya tak sesuai rencana, sama saja dengan membuang dana dan sumber daya manusia. Lagi pula, Guild tidak pernah menyuruh seseorang menjadi petualang.
Hansa menekankan lagi, jika Lars tidak suka, pergi saja dari kota ini. Hanzam kemudian mengungkit kata seseorang yang tak berbakat, tak berhak untuk hidup. Beginilah dunia ini dibuat. Lalu menunjukkan luka di tangannya. ノグゼム。 Cerita masa lalu di saat Hanzam yang dulunya bernama Nozem. Dulu dia hanyalah seorang babo, diperlakukan buruk karena dianggap tak memiliki bakat dan tidak berguna. Lars di saat itu ikut tergabung sebagai healer, namun juga diperlakukan sebagai pengangkut barang. Suatu malam, di saat berjaga, Lars mendeteksi ada kawanan goblin mendekat. Lars membangunkan Nozem, meminta bangunkan yang lain. Dia akan mengawasi di sini. Namun setelah dibangunkan, party itu justru melempar Lars dan Nozem ke tempat kawanan tersebut agar mereka bisa kabur. Nozem masih belum bisa mencerna apa yang terjadi. Diberitahu oleh Lars kalau dari awal mereka merekrut orang tanpa bakat seperti kita buat dijadikan tumbal kalau terjadi seperti ini. Lars dan Nozem sama-sama tidak ingin menyerah. Mereka berhasil bersembunyi, sementara di luar kawanan goblin terus mencari. Lars ceritakan, goblin memiliki kecenderungan mengincar kelompok yang besar, baru setelah itu mengincar yang kelompok kecil yang mudah diatasi. Jadi kemungkinan besar goblin ini mengabaikan kita dan mengincar party yang membuang kita. Tepat seperti perkataan Lars, kelompok goblin lain memberikan isyarat menemukan kelompok yang besar. Goblin yang di dekat sini langsung bergegas ke sana. Ketika Lars dan Nozem mau kabur, Nozem tidak sanggup bergerak jauh, tangannya mengalami luka yang dalam. Lars sebenarnya bisa saja meninggalkan Nozem, namun dia mencoba membantu menyembuhkan luka yang parah itu. Karena tidak juga sembuh, Nozem menyuruh Lars cepat pergi, lalu berkata, "Yang tak berbakat tak berhak untuk hidup, beginilah dunia ini dibuat." Lars membenarkan kalau dunia memang keras pada yang tidak berbakat, namun ada penyelamatan. Dirinya pernah sekali diselamatkan. Setelah itu mereka menemukan party yang membuang mereka. Semuanya telah meninggal. Nozem ceritakan, yang tidak berbakat bukanlah kita, melainkan mereka yang tidak mengetahui tentang goblin. Nozem melanjutkan, setelah kejadian itu, dia bertemu dan mengurus pria tua. Dari pria tua itu dia belajar banyak hal sampai menjadi orang yang berguna. Pria tua itu adalah Miss, ketua guild cabang di kota ini. Nozem kemudian mengatakan alasannya mengungkit masa lalu untuk balas budi pada Lars. Nozem menyuruh lagi Lars pergi dari kota ini. Dengan begitu, penyelamatan terbesarnya dapat dia lakukan. Setelah itu, Amherst diam-diam mengajak Lars dan Barnell bicara. Amherst beritahu akhir-akhir ini banyak monster berkeliaran di sekitar kota. Guild yang tahu itu tidak mengambil tindakan. Untuk itu, dia sebagai perwakilan dari beberapa pegawai guild senior meminta petualang asli kota ini yang masih waras buat mengatasi monster tersebut, buat melindungi kota ini, dan bayarannya telah disiapkan. Sesuai permintaan Amherst, Lars memberitahukan ke yang lain. Mereka pun pergi ke pinggir kota dan benar melihat sekelompok monster yang mendekat ke kota. Beberapa saat setelah menghabisi monsternya, terjadi guncangan yang hebat seperti gempa. Setelah selesai, Lars dan yang lain pergi mengecek keadaan di kota. Di sana, anggota party Marnell menemui Lars, memberitahu kalau Marnell meminta Lars ke tempatnya. Pergilah Lars dan yang lain ke tempat Marnell yang menunggu di gerbang kota. Marnell menunjukkan kawanan goblin di pinggir kota, bahkan ada hobgoblin juga. Lars dan yang lain sedikit heran, padahal baru saja mereka mengalahkan banyak goblin. Sekarang bertambah banyak. Hobgoblin yang tangannya pontong ini tiba-tiba bicara. Dia mengatakan tidak bisa dimaafkan, lalu diikuti dengan kata bunuh. Goblin yang lainnya juga ikut mengatakan bunuh tanpa henti. Jelas ini mengejutkan mereka. Baru pertama kali mendengar ada monster bicara. Lars mengajak melanjutkan membunuh mereka. Di akhir hayat Hobgoblin terakhir, dia berkata, manusia pasti akan mati tanpa sisa satupun.
Semua goblin dan hobgoblin yang dibunuh menjatuhkan Magic Stone yang bermutasi. Tidak lama setelah itu, seorang petualang lari tergesa-gesa ke depan mereka, memberitahukan kalau monster keluar dari dungeon. Pergilah mereka ke sana. Terlihat begitu banyak goblin di depan dungeon, jumlahnya terus bertambah. Las mengajak kembali ke kota, membicarakan ini dengan para petualang. Sampainya di guild malah terjadi keributan sesama petualang, antri sampai jadi panjang. Hal ini karena guild memasang bayaran tinggi untuk mengalahkan monster yang keluar dungeon, bayarannya sampai mengalahkan bayaran Phoenix. Bahkan ada yang dibayar di depan, sehingga banyak petualang mengambil uangnya saja lalu kabur. Las merasa guild di sini telah menyiapkan hal ini dari lama, seakan sudah tahu akan seperti ini. Ralma muncul, membenarkan dugaan Las. Las kemudian mengatakan hanya ada satu alasan kenapa mana dan monster keluar dari dungeon dalam jumlah besar, yaitu amukan dungeon. Dari sebuah buku, amukan dungeon dituliskan sebagai kejadian di mana monster dalam jumlah besar keluar dari dungeon. Kota yang berada di dekatnya dipastikan lenyap. Demi mencegah terjadinya amukan dungeon, didirikan guild petualang buat memburu monster di dungeon agar mengurangi energi sihir berlebihan di dalam dungeon. Las merasa ada yang aneh. Dungeon Mardat adalah dungeon yang paling banyak dimasuki petualang. Jumlah monster yang dikalahkan setiap harinya jelas banyak. Namun kenapa masih terdapat energi sihir sebanyak ini sehingga terjadi amukan dungeon? Ralma katakan, apapun itu, yang pasti amukan dungeon telah terjadi. Ralma menanyakan apa yang akan Las lakukan. Las memberikan instruksi buat blokade dari perabotan berat di rumah buat menghalangi monster. Tidak berselang lama dari itu, rombongan monster muncul, semuanya bermutasi. Bahkan Lich yang harusnya meleleh terkena sinar matahari, malah dengan santainya terbang di langit. Kelompok monster pertama berhasil dimusnahkan, namun tidak lama dari itu, kelompok monster selanjutnya datang. Ralma meminta waktu buat istirahat. Kini giliran Las dan Sieg yang maju. Jumlah monsternya terlalu banyak, sehingga mereka berakhir terkepung. Tiba-tiba muncul seseorang. Orang ini adalah Ronald, petualang tingkat atas sama dengan Ralma. Las dulu sempat belajar darinya. Rupanya, Narcena juga pernah belajar darinya, begitupun dengan Sieg. Ronald lanjut menghabisi monsternya. Hanzam datang, memberitahu Ralma kalau ketua guild ingin menemui Ralma. Las dan Narcena juga diminta buat ikut. Karena Ronald di sini, Ralma tidak khawatir buat pergi. Mereka sampai di tempat Miss. Miss ternyata elf dan juga gurunya Ralma. Dikatakan hidupnya telah lebih dari 6 abad, menguasai berbagai macam sihir. Pandangan Miss mengarah ke Narcena, setelah itu mengajak memulai pembicaraan. Dalam pembicaraan, Ralma meminta Miss mengakui alasan kenapa petualang bermasalah dipanggil ke kota ini adalah demi memanfaatkan mereka dengan uang, sedangkan yang protes pada kebijakan guild atau bisa dikatakan petualang waras disuruh pergi dari kota ini dengan tujuan tidak melibatkan mereka dalam amukan dungeon yang akan terjadi. Miss membenarkan itu, seperti yang telah terlihat tanda-tanda sebelum amukan dungeon terjadi. Alasan kenapa dia hanya diam tanpa memberi peringatan, sebab amukan itu tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Ralma tahu itu hanyalah alasan. Dia katakan pasti ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Miss katakan dia yang tetap diam karena disuruh oleh yang memegang kekuasaan. Orang yang mengendalikan seluruh guild petualang termasuk guild pusat. Ralma tahu kenapa disuruh diam. Amukan dungeon sendiri terjadi beberapa hari. Monster yang meluap akan menghancurkan kota sekitar. Namun saat energi sihirnya habis, monster itu akan menghilang. Ibu kota yang jauh dari sini akan aman, karena itu tidak memberikan peringatan. Jadi dengan kata lain, kota ini dikorbankan termasuk warganya demi menghindari negeri ini panik karena peringatan amukan dungeon. Ralma lalu membicarakan tentang bangunan tinggi di penjuru kota. Ralma yakin Miss menjadikan itu semacam kartu as untuk kota ini.
Miss membenarkan lagi, dia kagum dengan Ralma. Miss katakan monster yang terus muncul tanpa henti tidak akan sanggup ditangani petualang dalam waktu lama. Jadi Guel membutuhkan Ralma yang memiliki energi sihir terbanyak di dunia ini. Untuk itu, ingin membuat kesepakatan dengan Ralma, di mana Guel akan menuju lantai paling dasar dungeon Mardad dan mengalahkan bos dungeon. Jika bos dungeon dikalahkan, aliran energi sihir para monster yang keluar akan terputus, amukan dungeon akan mereda. Ralma menyetujui kesepakatan ini, seolah sadar apa yang harus dia lakukan. Ralma kemudian masuk ke sebuah tempat. Menggunakan energi sihirnya, dia mengaktifkan barrier yang menutupi kota ini. Monster yang di luar kota tidak dapat menembusnya. Dengan adanya barrier ini, petualang di Mardad bisa fokus melawan monster yang berada di dalam kota. Las dan Narsena kembali ke tempat Ronald dan yang lain, memberitahukan pembicaraan tadi dan hal yang Ralma lakukan meski nyawanya bisa terancam. Normalnya, seseorang akan kehilangan kesadaran jika kehabisan energi sihir atas kehendaknya sendiri. Namun Las meyakini, tempat yang dimasuki gurunya adalah suatu jenis peralatan sihir yang diciptakan demi mengambil paksa energi sihir orang yang terkurung di dalamnya. Jadi meski kesadaran menghilang di dalam sana, alat itu akan terus mengambil yang tersisa sampai yang menunggu adalah kematian. Muncul monster Griffon, monster kuat yang membutuhkan petualang tingkat atas buat menghadapinya. Monster itu terus mencoba merusak barrier. Ronald katakan, ini situasi yang gawat. Kerusakan barrier terus-terusan akan berpengaruh pada pemasok energi sihir, yaitu Ralma. Tidak ingin gurunya semakin dalam bahaya, Las mau menanganinya sendirian. Ronald dan yang lain memutuskan ikut bersamanya keluar. Di luar, mereka tidak bisa langsung menghadapi Griffon, harus melawan kawanan monster yang menghalangi jalan. Habis menghabisi beberapa monster, monster lainnya menjaga jarak. Setelahnya, muncul monster kuat lainnya, tak kalah dengan Griffon, yaitu Fenrir yang terkendal sangat cepat. Ronald menyerahkan Fenrir pada Las dan yang lain, sementara dia sendiri akan menghadapi Griffon. Sayangnya mereka tidak sanggup menghadapi Fenrir. Satu persatu terkena serangan Fenrir, yang lebih parah adalah Las, tidak hanya dicakar, juga terkena gigitan. Las terkapar tidak berdaya di tanah. Melihatnya Narsena begitu marah. Tanpa pikir panjang dia menyerang Fenrir sendirian. Dia sempat mendarahkan tendangan tapi tidak berefek. Fenrir tersebut memojokkannya, menggores-gores tubuhnya, dan berakhir diinjak. Narsenanya malah tersenyum. Dia katakan, kau bukan pemenangnya. Begitu Fenrir menengok ke atas, sudah ada Las. Singkat cerita, mereka kembali ke kota. Griffon juga telah dikalahkan sama Ronald. Sekarang mereka hanya bisa mempercayakan janji Guil mengalahkan bos dungeon. Di saat mereka mau pergi istirahat sebentar, tiba-tiba muncul Hanzam, menyekap dan membawa Narsena. Di penginapan, Ronald membicarakan tentang Narsena. Narsena diyakini sebagai putri tidur. Dalam sebuah dongeng, putri tidur mengorbankan hidupnya untuk menidurkan naga jahat dengan cara membiarkan dirinya dimakan naga jahat. Naga jahat sendiri muncul 2 abad yang lalu, sosok mengerikan yang berniat menghancurkan dunia. Pahlawan yang ditugaskan melawannya tidak sanggup mengalahkannya langsung, hanya membuat naga jahat itu mundur sementara. Tidak hanya 2 abad yang lalu, 4 abad yang lalu, 6 abad yang lalu. Begitu setiap 2 abad, naga jahat selalu muncul. Tiap dikalahkan pahlawan, naga jahat mengumpulkan kekuatannya sampai kembali lagi mengancam dunia. Hal tersebut terus berulang. Narsena juga diberitahu Miss mengenai naga jahat. Naga jahat itulah yang menyebabkan amukan dungeon. Lokasinya saat ini berada di dasar dungeon Mardad. Harusnya pahlawan akan mengalahkannya, namun pahlawan era ini tidak ada. Tanpa adanya pahlawan, masih ada cara buat menidurkan naga jahat, yaitu membuatnya memakan putri tidur.
Warna rambut Narsena menandakan Narsena terpilih menjadi Putri Tidur. Dan orang yang mengatur ini semua adalah Perdana Menteri kerajaan ini. Dia telah melihat semuanya dari sejarah, mengetahui kemunculan naga jahat selanjutnya di dungeon kota ini. Karena itu melarang pembuatan benteng di kota ini, membiarkan kota ini musnah beserta penduduknya agar rakyat kerajaan tidak panik. Namun Mist membuat kebijakan yang berbeda. Dia menciptakan bangunan tinggi tiap penjuru kota tanpa sepengetahuan Perdana Menteri untuk menciptakan barrier yang bisa menyelamatkan kota dan diaktifkan dengan memasok energi sihir yang besar. Setelah Ronald menceritakan semua itu, dia menanyakan keputusan Las. Las katakan tidak ada cara lain, jadi harus ikut ke bagian terdalam Dungeon Mardan. Yang lain juga ikut keputusan Las. Mereka sama-sama tidak bisa membiarkan Narsena begitu saja. Mist menggunakan teleportasi ke bagian terdalam Dungeon Mardan. Dia dari dulu sudah sampai bagian terdalam Dungeon Mardan, bahkan dia tahu lokasi boss dungeon berada. Di saat berangkat ke sana, Las daya lain juga sampai. Las langsung memanggil Narsena dan berlari ke arahnya. Hal itu membuat monster Cyclops keluar. Monster ini lebih kuat dibandingkan Griffon dan Fenrir. Las bisa menghabisi ketiganya dalam waktu singkat. Matanya jadi merah seperti sebelumnya, tapi hanya berlangsung sesaat. Ternyata Mist sudah menunggu Las. Dia mengembalikan Narsena pada Las, lalu memberitahu kalau dia tidak suka cara yang dilakukan Perdana Menteri untuk mengorbankan sebagian orang demi keselamatan banyak orang. Dia juga tidak akan menggunakan kekuatan Putri Tidur. Sebagai gantinya, menyuruh Las daya lain mengalahkan naga jahat. Dia hanya sebagai pembantu, karena elf tidak boleh ikut campur urusan dunia ini, apalagi sampai mengalahkan naga jahat. Sampai di tempat bos dungeon, Mist beritahu naga jahat tidak berada di alam ini. Dia berada di alam lain. Kebangkitannya memerlukan energi sihir yang besar. Bos dungeon mengumpulkan energi sihir lewat para monster di dungeon dan dikirim pada naga jahat. Jika bos dungeon Marda dikalahkan, aliran energi ke naga jahat akan terputus. Amukan dungeon akan berhenti. Naga jahat tidak akan jadi bangkit. Namun naga jahat akan menggunakan bos dungeon lain dan akan terus berulang seperti itu. Mist katakan dengan mengalahkan bos dungeon akan mendapat sesuatu yang berharga, yaitunya waktu. Setelah itu Mist memanggil bos dungeon Mardat, Siren. Setelah Siren dikalahkan, terjadi guncangan lagi. Tepat setelah itu tubuh Hansam ditusuk aura hitam dari belakang. Aura hitam ini adalah sang naga jahat. Mist terkejut, tidak menyangka naga jahat telah mengumpulkan kekuatan sebanyak ini. Naga jahat mengajak buat kesepakatan jika tidak ingin kehilangan pria di tangannya ini. Kesepakatan yang dia minta adalah mempersembahkan tubuh Mist padanya. Mist tahu naga jahat mau menjadikan tubuhnya sebagai pengganti bos dungeon yang telah tiada demi kebangkitannya. Mist tidak ingin melakukan itu. Di sisi lain dia tidak mau Hanzam terbunuh. Dia telah menganggap Hanzam sebagai anaknya sendiri. Mist berniat menggunakan kekuatannya untuk menutup lubang ini, tapi muncul keraguan dalam dirinya karena Hanzam akan ikut terbunuh jika dia melakukannya. Keraguannya itu dimanfaatkan oleh naga jahat. Naga jahat bisa mengambil tubuh seseorang jika ada sedikit saja gejolak dalam hatinya. Setelah berhasil mengambil alih tubuh Mist, naga jahat mengisap seluruh mana di dungeon ini. Namun dia merasa ini belum cukup. Dia pun keluar dari dungeon menuju kota Mardan, mencoba menghancurkan barir sihir. Ralma bisa menahannya. Meski semakin lama dia merasa semakin kesakitan. Naga jahat memakan rasa takut dan putus asa orang-orang di dalam kota, menjadikan itu kekuatannya. Terjadi guncangan lagi. Setelah itu terjadi amukan dungeon gelombang kedua. Monster yang muncul lebih banyak dari gelombang pertama. Para monster terus mencoba menghancurkan barirnya. Marnel sadar barir ini tidak akan bertahan selamanya, maka dari itu dia mengajak para petualang lain keluar dan menghadapi monster. Petualang yang lain menurut karena diimingi bayaran oleh Amhes. Las daya lain sampai mengganggu naga jahat mengumpulkan kekuatan.
Sayangnya Las tidak mencapainya. Tubuhnya tertusuk akar ciptaan naga jahat. Dia jatuh dan terkapar bersimbah darah. Narcena dan yang lain langsung ke tempat Las. Kondisinya sudah parah. Di sisi lain, bariernya terlihat akan hancur. Tidak punya pilihan lain, Narcena memutuskan menggunakan dirinya sebagai putri tidur. Narcena memanggil naga jahat berjalan ke dekatnya. Melihat rambut Narcena, naga jahat langsung paham dan jadi keringat dingin. Namun entah kenapa tubuhnya tertarik mendekati Narcena. Las yang tersadar melihat pemandangan ini. Dia yang tidak ingin Narcena menghilang, membuat kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya bangkit lagi. Naga jahat sampai terkejut, sadar ini bukan kekuatan manusia, berpikir ini kekuatan dewa. Kesadaran Mist masih berada di tubuhnya. Dia tidak menyangka naga jahat tidak tahu itu kekuatan apa. Mist katakan sosok tersebut sangat kuat. Las mulai menyerang naga jahat. Memukul naga jahat tanpa henti. Ronald katakan, kalau seperti ini terus, Las tidak akan kembali seperti semula. Narcena tidak mau itu. Dia pun berlari ke depan Las, yang itu membuat Las berhenti. Narcena memegang tangan Las, memberitahu dia ada di sini. Kesadaran Las kembali. Mist lewat telepati menyuruh Las mengakhiri naga jahat. Las sempat ragu, karena itu juga akan membuat Mist terbunuh. Mist memberitahunya kalau dirinya telah hidup terlalu lama, hidupnya tidak akan lama lagi. Narcena yang melihat Las khawatir, mengajak lakukan berdua. Setelah naga jahat menghilang, monster kembali ke dungeon, mana di setiap kota ini kembali menipis. Di sisi Ralma berhasil bertahan walau dia jadi lemas. Las bicara dengan Narcena. Las dengan malu-malu meminta ikut bersamanya. Tentunya Narcena menyetujuinya.